Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin. Wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan santri weekend yang berbahagia insyaAllah. Alhamdulillah bisa duduk bersama mengikuti rangkaian kegiatan santri weekend, mulai tadi sholat subuh berjamaah dan kawan-kawannya. Ya, sholat subuh berjamaah dan kawan-kawannya, dan kawan yang paling menyenangkan tadi adalah sarapan. Ya, sarapan, kemudian mandi dan siap-siap ikut ngaji lagi. Nah, pada saat ini, kan tema kali ini santri weekendnya bertemakan Kupas Tuntas Rotibul Haddad. Ya, itu tema secara keseluruhan santri weekend, Kupas Tuntas Rotibul Haddad. Apakah bisa Rotibul Haddad dikupas tuntas dalam episode santri weekend selama 3 hari 2 malam, ya, sementara kajian untuk mengupasnya hanya ada 3 episode, ya, pagi ini, nanti malam insya Allah, dan besok waktu yang sama insya Allah. Apakah bisa? Jawabannya adalah coba antum renungkan sendiri. Ini adalah buku Syarah Rotibul Haddad. Ya, Syarah Rotibul Haddad itu ini yang ditulis sama cucunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Setebal ini bukunya. Bisa enggak kira-kira 3 pertemuan khatam? Ya, insya Allah bisa. Bisa. Baca halaman 1, kemudian ambil halaman tengah, setelah itu penutupan, selesai. Insya Allah bisa, tapi hasilnya wallahu a'lam. Nah, kenapa Habib kasih judul Kupas Tuntas Rotibul Haddad? Ya, biar kita tertarik gitu untuk ngerti apa itu Rotibul Haddad. Yang pertama kita bahas pada episode kali ini adalah pentingnya kita punya formula zikir. Mengkonsumsi formula zikir. Di belakang sana itu ada sahabat saya, Dr. Shibli, dokter spesialis internis kalau saya enggak salah, betul Dr. Shibli ya? Dari Cirebon. Biasa ngasih obat. Kalau lambungnya bermasalah, ya enggak enak di bagian dalam yang enggak bisa kelihatan manusia dengan kasat mata, maka hanya dengan melihat gejala yang ada, dokter itu bisa menyimpulkan kesimpulan awal, diagnosa kalau enggak salah namanya, berdasarkan ciri-ciri ini, maka penyakit yang diderita adalah ini, resep obatnya adalah ini, pantangannya adalah ini. Konsumsi obat, baik itu obat yang sifatnya sudah diramu di pabrik maupun obat yang alami lewat dedaunan, tetumbuhan dan buah-buahan, intinya ada yang dikonsumsi, insya Allah kamu sembuh, pantangannya dihindari. Itu cara kerja dokter pada umumnya. Ya, cara kerja dokter pada umumnya. Permasalahannya tiap hari kita ini mendapatkan serangan dari makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dicium oleh hidung dan panca indera, tapi kehadirannya nyata dalam tubuh dan kehidupan manusia, namanya pun cukup keren, Satan. Inggrisnya.
Indonesianya setan. Ya, Indonesianya setan. Bahasa Arabnya syaiton. Nah, syaiton itu makhluk yang nyata. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan setelah Al-Quran menjelaskan dengan detail bahwasanya setan itu musuh yang sangat nyata, Rasul ngasih tambahan SAW bahwasanya setan itu mengalir, berada di tubuh anak cucu Adam, majrodam, di aliran darah. Padahal manusia itu bergerak dan diam, anggota tubuhnya itu ya lewat yang namanya jalur darah. Masya Allah nih, musuhnya enggak kelihatan, sementara targetnya kelihatan. Kitanya ini kelihatan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya berlaku adil kepada hambanya, berlaku adil pada hambanya. Allah kirimkan juga pasukan yang sama, enggak bisa dilihat oleh panca indera kita, ya baik dengan dirasa oleh hidung, diraba oleh tangan, dilihat oleh mata, tapi nyata kehadirannya bersama manusia, namanya adalah angel. Ya, bahasa Inggrisnya, Indonesianya angel gitu. Enggak. Nah, malaikah. Bahasa Indonesianya malaikat. Bahasa Indonesianya malaikat. Bahasa Arabnya malakun. Malak. Kalau satu, kalau banyak baru malaikah. Itu jumlahnya banyak. Malaikat ini bekerja untuk menghadapi setan, tapi sifatnya fair. Setan membisikkan sesuatu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, di rongga dada manusia. Yang dimaksud rongga dada adalah pelatarannya hati. Jadi hati itu ibarat rumah, ada terasnya, ada serambinya, ada pelatarannya. Nah itu namanya soder, namanya dada. Di dada itulah setan akan berdatangan, kemudian meletakkan belalainya, karena setan itu al-khannas, itu punya belalai seperti gajah, diletakkan, ditempelkan ke hati manusia. Dari situlah setan membisikkan tanpa henti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisikkan tanpa henti. Maka Allah pun kirimkan malaikat, yang malaikatnya juga berbuat yang sama, membisikkan kebaikan ke dalam dada manusia. Sehingga di situ muncullah sebetulnya opsi dari manusia, pilih ikut setan atau ikut malaikat. Pilih ikut setan atau ikut malaikat. Dan manusia hanya bisa memutuskan ikut malaikat dan menolak setan kalau punya ilmu. Jadi tahunya ini setan atau malaikat hanya dengan ilmu. Berarti kalau kita punya ilmu, ya kita punya ilmu, ya udah kita selesai. Kita bisa menerima ajakan malaikat dan menolak bisikan setan. Masalahnya, nah, yang memutuskan adalah hati. Ya, ini saya ngomong nggak ngerti yang saya omongkan loh ya. Jadi Anda mendengarkan itu ya luar biasa. Masalahnya ya yang memutuskan adalah hati. Bukan mata, bukan telinga, bukan hidung. Yang memutuskan adalah hati. Nah hati ini bisa hidup dan bisa juga mati. Kalau hatinya mati maka nggak bisa dipakai. Ya nggak bisa dipakai. Maksudnya nggak bisa dipakai bagaimana? Fungsi-fungsi utamanya itu gagal. Ya fungsi-fungsi utamanya gagal. Mesin, kalau misalnya mobil, saya mau nanya ini, mobil paling gampang ya. Fungsi utama mobil itu apa? Alat transportasi. Kalau ada mobil harga 2 miliar, mahal ya 2 miliar. Tapi enggak ada Pertamax-nya atau Pertamax turbonya atau Dex-nya, enggak ada bahan bakarnya. Atau kalau mobil listrik enggak ada listriknya. Pertanyaan saya, bisa berfungsi enggak ini? Bisa. Fungsinya apa? Tempat istirahat. Ya diparkir kan berfungsi tuh ya.
tinggal masuk buat tidur ya berfungsi. Tapi fungsi utamanya sebagai alat transportasi gagal. Ya, alih-alih jadi alat transportasi, kitanya yang jadi alat transportasi. Kitanya dorong kitanya. Mobilnya nggak bisa bergerak. Hati manusia kalau mati, dikatakan hati itu mati, bukan hatinya nggak berfungsi. Wong nyatanya ya masih punya hati. Nyatanya punya hati. Cuman fungsi utama hati adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi utama hati untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia akan jadi hidup dalam arti yang sebenarnya. Ya, hidup dalam arti yang sebenarnya. Kalau udah hidup dalam arti yang sebenarnya, maka akan menemukan kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang enggak bisa dibayangkan, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah menggapainya. Dan kenikmatan itu tak akan pernah berhenti, bal yazdad, akan terus nambah, sampai nanti di akhirat enggak akan berhenti. Terus nambah. Kenapa? Karena hatinya sudah hidup. Karena itulah dalam hadis Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan perumpamaan, permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi dikatakan zikir nih hatinya. Ketika hati itu berzikir pada Allah Ta'ala, hatinya hidup. Disitulah nanti hati akhirnya bisa memutuskan. Tolak setan, ikut malaikat. Tolak setan, ikut malaikat. Bahkan ketika malaikatnya diem, hatinya akan diajak bicara. Ya, hatinya akan diajak bicara. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya lewat ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketemu batu, batunya ngomong. Tapi jangan buat bayangkan batunya ngomong, "Kowe sopo?" gitu ya. Maksudnya batu bicara itu nanti kita akan dibuat jadi semakin kagum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat batu, yang dilihat adalah bagaimana kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang ya, ini muqaddimah tingkat dasar. Belum ngomong ini saya ini. Baru muqaddimah tingkat dasar. Sampai di sini udah jelas belum nih? Udah jelas gak jelas terima aja udah. Bukan tugas saya untuk membuat jadi jelas. Tugas saya cuma wa ma'alaika illal balah. Kamu paham, kamu gak paham, nasib. Gitu? Ya enggak. Ya tugasnya guru ya harus membuat jadi paham. Tapi kalau udah saya paham-pahamkan gak paham, ya kamu bukan saya yang ngomong loh ya. Enggak, kalau gak paham-paham minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar sudah berusaha, kok belum ya Rob, beri saya pemahaman dan mudah memahami. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena hati ini menjadi pemutus utama, menjadi juri utama, hakim, guide, ya, yang membawa kita untuk mengenal Allah Ta'ala, maka hatilah yang diperebutkan. Jadi mohon maaf, orang kesurupan dan lain sebagainya itu kasus kecil itu. Sama saja orang kena virus. Karena yang diambil bukan hatinya, yang diambil fisiknya. Orang kena santet, nasallahu afiyah, naudzubillah min dzalik. Ya, ada kan orang yang kena santet, sihir, karena sihir itu nyata. Yang diambil fisiknya, entah otaknya, entah matanya, entah naudzubillah min dzalik. Tapi hati, jangan sembarangan. Hati ini sama Allah Ta'ala diberi benteng yang luar biasa. Enggak sembarangan, ya bisa nembus hati. Setan spesialis ya. Kalau ada dokter spesialis, ada setan spesialis, malaikat spesialis. Itu pun tidak bisa masuk ke dalam hati. Makanya kan ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri ya.
Nah malaikat kanan dan kiri ini bisanya tahu isi hati dari mana? Gak ada yang tahu isi hati. Saking rahasianya hati manusia. Isi hati ini malaikat tahu karena aroma. Kalau hatinya mikir yang jelek, aromanya busuk. Nah, malaikatnya paham. Busuk model begini berarti mikirnya begitu. Kalau mikirnya baik, aromanya harum. Ini harum begini, ya berarti lagi mikir model begitu. Malaikat baru bisa mencatat kalau sudah keluar dari hati. Ya keluar dari hati. Kalau udah keluar dari hati namanya apa itu? Namanya menjadi perbuatan. Menjadi perbuatan. Lidahnya bergerak, zikir, catat sama malaikat. Ya lidahnya berzikir. Hatinya dia ingat sama Allah Ta'ala. Ya hatinya ingat sama Allah Ta'ala. Sampai mengucapkan sesuatu dalam hati, maka malaikat akan mendengar. Karena sudah menjadi perbuatan yang diniatkan sungguh-sungguh. Niatkan sungguh-sungguh. Nanti malaikat akan nulis yang di sebelah kanan. Hatinya berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ini baru mukadimah ya, sabar. Ini segini tebelnya ini. Mau dimasukkan ke pemahaman kita dalam waktu 3 kali pertemuan. Masya Allah kan hebatnya luar biasa. Tapi oleh jejel lagi. Gimana ini? Mau jejelkan segini besar nih ya. Masya Allah. Nah ini hati manusia tadi dijaga sama Allah sedemikian rupa. Makanya mohon maaf ya mbak, mohon maaf. Gitu. Jangan mengatakan pada seorang pria, hanya engkau yang tahu isi hatiku. Lebay. Hanya engkau yang paham jiwaku. Ora-ono. Gak ada. Gak ada yang, bahkan kita sendiri aja belum kenal hati kita. Belum kenal hati kita. Gak ada. Yang tahu isi hati kita, yang paham isi hati kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal nadharillah, hati itu tempat yang dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dari hatinya. Bib katanya binniyat tergantung niat. Niat itu tempatnya di mana? Hati. Berarti amal tergantung bagaimana? Tergantung hatinya. Sholatnya bagus, hatinya busuk. Jadinya apa? Sholatnya bagus, hatinya busuk. Jadinya apa? Busuk. Tapi kewajibannya gugur. Kewajibannya gugur. Contoh, sholat bagus, hati busuk. Allahu Akbar. Ya, mbak yang di belakang biar lihat saya ahli sholat. Lihat ngadep sama Allah, masih tertarik sama cewek di belakang. Kan kurang ajar. Hadir enggak orangnya ini? Hadir. Di mana? Wallahu a'lam. Enggak ngerti. Entah di alam mana. Ada kasus semacam itu? Ada. Yang di kantor kerja. Ada petinggi datang. Petingginya ternyata doyan sholat. Masya Allah. Langsung dia sholatnya zuhur pas di musola. Dia tunjukkan khusyuknya luar biasa. Nawaitunya dia. Kita enggak boleh nuduh orang ya. Ini permisalan saja. Allahu Akbar. Biar dilihat sama atasan. Biar saya naik pangkat. Di hadapan Allah yang maha punya segala-galanya. Masih mikir minta dilihat sama makhluk yang gak jelas. Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Kurang ajar. Ini hati yang bobrok, yang busuk. Ya na'udzubillah min dzalik. Kenapa Habib ngomongnya kok sampai dengan kalimat yang seperti itu? Biar kita sadar ya bahwasannya hati ini kalau enggak didandani bahayanya luar biasa. Innamal a'mal, amalnya udah bagus, sholat, fardu ain, wajib. Tetapi kalau hatinya busuk, capek, ya dapatnya menggugurkan kewajiban. Gak dapat apa-apa. Makanya banyak orang yang kadang, saya ini udah begini kok masih begini ya. Ya jawabannya ya sama lah, mesinmu gak jalan. Ya mesinnya gak jalan. Nah intinya di sini. Karena judulnya ini kan cuma singkat ya.
Untuk membuat hati ini hidup, caranya cuma satu. Ya, dengan zikir dalam segala macam arti. Zikir dalam segala macam arti. Zikir dalam segala macam arti itu apa? Ta'allum wa ta'lim, ilmu, itu adalah zikir. At-tafakkur, merenung, ya, merenung, itu juga zikir. Duduk menggerakkan lisan untuk menyebut nama-nama Allah, lafaz-lafaz zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ataupun para sahabat, ataupun para ulama, itu juga disebut zikir. Zikir dalam segala arti inilah yang membuat hati menjadi hidup. Karena zikir dalam segala arti membuat hati hidup, makanya kita lihat suatu ketika Nabi Muhammad SAW pagi-pagi lagi keluar dari rumah beliau, ya di masjid gitu, kok lihat ada sekelompok sahabat yang duduk-duduk membentuk halakoh, lingkaran-lingkaran. Rasul SAW dengar sahabat ini lagi berzikir. Dengar sahabat lagi berzikir. Maka Rasul nanya SAW, dengar tapi nanya. Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Sahabat jawab, kami duduk-duduk berzikir kepada Allah, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kami, hidayah yang Allah berikan pada kami. Bentuk syukurnya itu dengan berzikir. Maka saat itu Nabi SAW menyumpah para sahabat, Allah ma ajlasakum ila dzak, kama qala SAW, demi Allah kalian duduk hanya ini niatannya? Sahabat jawab, iya betul, hanya ini wahai Nabi Muhammad SAW. Rasul pun kemudian mengatakan, amma ini sungguhnya aku tadi nanya dengan kalimat sumpah bukan karena enggak percaya sama kalian. Ya bukan enggak percaya sama kalian. Tetapi sungguhnya Allah sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Kama qala SAW. Senang Rasulullah lihat orang yang duduk berzikir. Allah pun dalam Al-Quran perintahkan Nabi kita Muhammad SAW, wasbir nafsaka. Jangan kamu tinggalkan orang-orang yang pagi-pagi duduk zikir itu, jangan kamu tinggalkan. Ikutlah duduk bersama mereka, bersabarlah. Nabi Muhammad SAW disuruh ikut duduk bersama orang-orang yang lagi zikir habis sholat subuh. Jangan segera pergi, ikut duduk bersama mereka. Artinya apa? Ada sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi SAW, para sahabat yang habis subuh itu hobinya zikir, duduk. Nabi kita diperintahkan ikut bersama mereka. Padahal yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan wasbir nafsaka. Biar umat ini ngerti loh. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena zikir ini sangat efisien, sangat cepat, sangat mudah dilakukan dan hasilnya itu luar biasa. Maka jalan zikir lisan, ya zikir lisan, ini dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, sampai kapanpun juga untuk menjadi alat agar hati menjadi hidup. Makanya orang yang enggak zikir, sampai Rasul mengatakan kamu mayit, bil makna seperti itu. Kalau kamu enggak zikir, kamu mayit. Bayangkan, pernah lihat film zombie? Zombie itu yang jadi zombie selalu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Jalan enggak jelas, betul kan ya? Jalan tapi enggak jelas lah. Manusia yang enggak zikir, hidupnya gitu enggak jelas. Zombie, ngeri. Zombie kalau deket-deket sama seseorang, orangnya nyaman atau lari? Lari. Masalahnya kita, zombie deketin zombie. Digigit sekali jadi sama, itu film ya. Digigit kalau Dracula digigit jadi Dracula gitu ya. Kalau zombie digigit jadi zombie karena zombie kena virus. Bahasanya begitu ya, kegagalan fungsi tubuh akhirnya jadi seperti itu. Maka yang ketularan virusnya jadi seperti itu. Namanya zombie ya. Itu manusia yang jalan, mayit yang berjalan ya. Mayat tapi jalan. Nah, orang yang enggak zikir itu zombie, mayat tapi jalan, kan ngeri.
Sudah dia nggak bisa menikmati hidupnya, dia ngerusak hidupnya orang lain. Kamu mau tidur ditemani mayat? Mau enggak, Mbak? Mayatnya itu orang yang paling kamu cintai. Tapi kamu ditemani selama 2 bulan, mau enggak? Ya mau, cepet kuburan gitu ya. Kenapa? Tak golek liane, kan gitu ya. Ya sedih-sedih, tapi kesedihan harus segera berlalu. Aku harus move on. Silahkan yang mau mengantri, siapkan listnya dulu. Tapi ini ku selesaikan dulu, dimakamkan dan lain sebagainya. Move on, ya move on. Nanti karena aku masih muda, aku ingin mendapatkan yang baru. Wajar atau enggak wajar? Wajar, itu normalnya manusia. Ya, normal itu manusia. Manusia enggak mau hidup sama mayat. Nah orang yang enggak zikir itu mayat. Nah sementara kita jadi mayat, enggak mau ketemu mayat, kan aneh. Aneh kalau enggak zikir begitu. Nah karena itulah para ulama kemudian merumuskan gimana caranya umat itu bisa hidup hatinya lewat zikir, tapi umat gak repot. Dokter merumuskan gimana pasien ini sehat, gak usah harus pergi ke hutan belantara, ya mencomot dedaunan tertentu, kemudian rebuslah, kemudian diminum. Nanti pasiennya kerepotan dan belum tentu mau. Maka dokter kasih resepnya ini, ya silahkan dibeli di apotek, silahkan diminum sehari 3 kali. Selesai 3 hari insya Allah kamu sembuh. Kan begitu kalau dokter ya. Nah para ulama ngumpulin. Nabi SAW kalau pagi itu yang dibaca apa ya? Sahabat kalau pagi yang dibaca apa? Kalau malam yang dibaca apa? Ya kalau malam yang dibaca apa? Dikumpulin. Nah salah satu yang ahli mengumpulkan, meramu. Jadi bukan sekedar mengumpulkan. Kalau kita kan asal mengumpulkan di toto-toto, kumpul no. Saya mau nanya ini, ada batu bata, ada semen. Ada batu bata, ada semen, ada besi. Batu bata, semen, besi. Ada pasir, ada apa? Pasir. Bisa enggak dibuat bangun? Bangun rumah, batu bata, besi, semen, pasir. Bisa enggak? Bisa. Nah tapi kalau kamu yang ngumpulkan jadi rumah enggak? Jadi rumah enggak kira-kira? Ya mungkin jadi, tapi ya rumah semut kali ya. Atau rumah yang bagaimana? Panggil itu tukang yang ahli, panggil tukang yang ahli. Masya Allah. Tukangnya, besinya diatur seperti apa. Ya, pasir sama semen sama batu koral ya, batu kerikilnya dicampur, itu pun ada ukurannya. Pasirnya sekian ember, batu kerikilnya sekian ember, semennya sekian sak. Enggak asal-asalan, semen, pasir, batu diaduk, enggak asal-asalan. Walaupun bahannya sama. Makanya orang yang mengatakan yang penting zikir Nabi, aku kan ambil dari hadis, aku ambil dari Al-Quran, enggak mau nanya sama ahlinya, mirip seperti ini. Paham ya? Mirip seperti ini. Makanya kita ya jangan asal comot dari hadis Nabi, dari Al-Quran, kemudian mengatakan ini zikir nabawi, ini zikir ilahi. Kok zikir ilahi? Di Al-Quran. Ya di Al-Quran. Zikir nabawi di hadis Nabi Muhammad SAW. Iya masalahnya kamu ahli enggak? Untuk meramunya jadi satu. Nah para ulama itu ahli. Ya para ulama ahli. Salah satunya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satu cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Habib Abdul Haddad punya banyak ramuan zikir, formula zikir. Tapi zikir yang beliau rangkum yang paling populer untuk zikir pagi adalah Wirdul Latif. Wirid yang sedikit, Wirdul Latif. Wirid yang sedikit, nah betul sedikit. 7 menit selesai insya Allah Wirdul Latif. Tapi jangan bacanya seperti Ustadz Iis. Kalau bacanya seperti Ustadz Iis ya 15 sampai 20 menit. Ya,
Karena sholat id bacanya penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihahnya saja udahlah lama. Tapi kalau kita baca versi lebih cepat kan gak jadi masalah. Yang penting tartilnya, makhrajnya semua betul. Ya, kemudian ada iramanya, iramanya dibaca pagi hari. Namanya wirdul latif. Kemudian ada rangkaian zikir, formula zikir yang dibaca khusus malam hari. Zikir petang. Ya, wirdul latif itu juga dibaca untuk sore hari. Sore hari. Tapi ini ada yang untuk malam hari khusus. Nah, untuk malam hari khusus ini namanya apa? Ratib. Ya, namanya ratib. Ada ratibul haddad, ada ratibul attas, ada ratibul idrus. Itu semua dibaca di malam hari. Malam harinya kapan? Maghrib sampai isya atau ba'dal isya. Ya, maghrib sampai isya atau ba'dal isya. Nah, yang populer di kalangan para habaib dan para kiai ada dua ratib yang paling populer. Ratibul haddad dan ratibul attas. Ratibul attas itu disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Siapa Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas? Gurunya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nah, Ratibul Haddad disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Makanya para habaib menganjurkan untuk dua-duanya dibaca. Kalau memang enggak bisa baca dua-duanya, cukup satu saja. Satu saja yang mana? Yang Ratibul Haddad. Ya, Ratibul Haddad. Karena disusun oleh muridnya yang dapat ijazah dari gurunya. Artinya sama saja itu susunan gurunya. Ya, sama saja sebetulnya susunan gurunya. Karya murid adalah karya guru. Ratibul Haddad. Ya, terus manfaatnya apa baca ratib? Hatinya hidup. Hatinya hidup. Setannya akan nyingkir. Hatinya hidup, setannya nyingkir. Jadi yang tersisa siapa? Malaikat. Nah, kalau udah yang tinggal ada malaikat, setannya nyingkir, hatinya hidup. Enak atau enggak enak? Enak. Makanya orang-orang yang udah terbiasa baca rotib, baca wirdul latif kalau pagi, baca rotib kalau malam, udah terbiasa, itu akan sangat berbeda dengan orang yang tidak terbiasa berzikir. Kenapa berbeda? Hidup sama setengah mati. Lah yang hidup kena tagihan utang, santai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Tenang dari apa? Tagihan utang, tenang. Ya, dimarah sama istri, tenang. Istrinya ngomel-ngomel, tenang. Suaminya galak, tenang. Kenapa? Semua ini urusan dunia. Hatinya menjadi tenang menghadapi semua urusan dunia. Kalau ahli zikir. Maka aneh kalau ngaku ahli zikir pusing mikir hutang. Nggak. Sejarahnya ahli zikir kok punya hutang pusing. Yang ada yang bayar. Enggak pusing. Bayar bagaimana? Akan bergerak, berusaha, berikhtiar untuk membayar. Enggak pernah terpuruk mikir bayar hutang. Tapi siap untuk bergerak dan berusaha. Ahli zikir, mohon maaf ya, misalnya mas-mas ini ahli zikir. Sudah bertunangan dengan seorang wanita, 2 hari mau nikah, terus kok diputuskan tiba-tiba, tenang, ahli zikir. Yang enggak ahli zikir, tenang juga. Kenapa? Serangan jantung mati. Misal loh ya, naudzubillah min dzalik. Tenang juga, kamu kok tiba-tiba diem, stres mendadak, kena gangguan jiwa, naudzubillah min dzalik. Kalau ini tenang, benar-benar tenang. Sampai temannya heran, loh kamu ini kurang 2 hari diputus, udah ngeluarkan duit sekian, kok nyantai saja. Itu ada satu orang nih, boleh saya cerita dikit? Boleh ya? Ya, konon
ada satu orang melamar seorang wanita. Ini kisah nyata di tahun 2021-2022, jadi masih fresh. Ya, bukan masa lampau. Ya, seorang melamar seorang wanita. Udah ngasih uang lamarannya puluhan juta, siapkan semua. Nah suatu hari si wanita itu lagi ada duduk bersamanya, ya sama teman-teman gitu kan kumpul. Terus pria tadi mendapat telepon dari teman prianya, teman pria loh ya. Setelah itu dia ngomong, oke siap. Tidak lama kemudian si perempuan nanya, siapa yang telepon? Hati-hati ya mbak, jembok tiru-tiru. Siapa yang telepon? Temanku. Ngapain dia? Butuh duit. Terus ya tak kasih. Berapa? Sekian puluh juta. Kamu itu teman kok dibegitukan, duit dikasihkan teman, duit yang dihemat. Langsung dia katakan, sorry ya, mulai hari ini you, me, and. You, me, and. Nah itu ahli dzikir itu. Ya ahli dzikir. Dia siap kehilangan wanita tadi ya. Kenapa? Karena belum jadi istri, sudah melarang suami sodakoh. Sudah melarang suami sodakoh. You, me, and. Yang sudah aku berikan PNKB. Ya, yang sudah aku berikan ambil semua, tapi aku enggak mau punya istri model seperti ini. Iling-ilingan mas. Iling-ilingan. Nanti kamu kalau dibegitukan jangan kaget. Mungkin ada sesuatu ya, you, me, and. Nah, kalau ahli dzikir yang dibegitukan juga akan tenang, yang membegitukan juga akan tenang. Enggak mengatakan, wah aku modal akeh, duitku wis entek akeh, ya ujung-ujungnya ke orangnya seperti ini. Enggak begitu, yang ada ya sudah. Yang keluar itu adalah sodakoh. Ya enggak cocok aja, selesai. Saya mau cari yang lain. Hatinya itu enggak galauan gitu loh. Didik-didik galau, dikit-dikit curhat. Habib masalah lagi, Habib. Apa? Masalah. Habib masalah lagi. Jadi kalau ketemu Habib itu bawa, berarti Habibnya tempat sampah. Sampah nih. Masalah kan sampahnya. Habibnya, kiainya, ustadznya jadi tempat sampah. Makanya saya tidak mau terima curhat. Karena aku bukan tempat, saya bukan tempat sampah, enggak mau. Saya mau kasih cara saja ya, enggak usah curhat. Amalkan caranya. Nah dikasih formula zikir, setannya nyingkir, malaikatnya tetap. Maka akan kuat itu hatinya. Hatinya akan kuat. Contoh misalnya, musim-musim COVID, ya musim-musim COVID. Apa yang dilakukan negara? Dua hal. Ya, dua hal. Langkah pencegahan dan langkah pengobatan. Betul. Pengobatannya juga dengan pencegahan. Pengobatannya adalah pencegahan. Dikasih yang namanya vaksin. Vaksin itu fungsinya apa? Menciptakan pasukan di dalam tubuh untuk menghadapi penyakit. Betul? Kemudian dilakukan pencegahan yang lain. Apa pencegahan yang lain? Jaga jarak. Pakai masker dan lain sebagainya. Biar tidak terserang oleh yang lain. Semuanya pencegahan. Nah kalau sekarang kemudian vaksinnya sudah ada, pencegahannya dilakukan, penyakitnya nyingkir. Yang ada tubuhnya seharusnya sehat. Seharusnya tubuhnya sehat. Sehingga hidupnya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Itu baru fisik. Nah kalau tubuhmu sudah divaksin pakai Rotibul Haddad, divaksin pakai Wirdul Latif, setan masuk, enggak sempat, baru mau nempel, sudah nyingkir. Enggak ada bisian itu enggak akan terdengar. Lamunan itu akan hilang. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang. Kalau pengen hidupnya enak, masalahnya suruh duduk sebentar, minum formula zikir, itu tidak mau, pilih pusing daripada zikir. Betul nih. Kalau enggak betul, seharusnya kan faktanya maghrib sampai isya ya enggak ada orang nonton televisi.
Nyatanya maghrib sampai isya layar monitor handphone itu menyala. Betul. Kegiatannya macam-macam. Seharusnya maghrib sampai isya itu layar HP nyala tapi aplikasi Rotibul ada. Harusnya begitu. Tapi enggak dilakukan. Maka yang terjadi Masya Allah. Anak muda badannya keker, ngelentru. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Masya Allah. Badannya keker, ngelentru. Mayat atau bukan mayat ini? Zombie, mayat hidup. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Diputus pacar. Ya Allah, pacar. Menjadi kehidupan untuknya, ngeri.com. Masya Allah. Tanya lagi, terus di PHK dari kantor. Begini, semua urusan dunia nih. Pacar, kantor, ditipu. Ya ditipu. Masya Allah, A sampai Z urusan dunia buat badan kita yang mahal ini ya. Hati kita yang mahal rusak. Berapa itu harganya itu? Kok bisa ngerusak badan kita sama hati kita. Kan ruginya luar biasa. Makanya mbak-mbak santriwati weekend yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jangan pernah izinkan seseorang merusak hatimu. Lebih baik engkau yang merusak hatinya. Gitu. Ya ojo ngono toh ya. Jangan begitu. Ya mas-mas ya, jangan. Jadi harus kuat. Ya harus kuat. Beb tapi kan ya wajar toh Beb, motor diparkir hilang terus rodok mumet kan ya wajar. Baru beli motor diparkir, terus motornya hilang. Keluar, mana? Temannya nanya, kenapa mas? Motor saya. Oh ya alhamdulillah mas. Ya. Insya Allah dapat ganti baru. Lah ini baru beli. Lah dapat yang lebih baru insya Allah gitu. Enggak bisa ngamini, enggak bisa ngamini. Wes blank gitu. Wajar toh Beb. Ya yang nama as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar itu ketika kena perkara pertama kali hilang. Ayo wis anyar insyaallah. Itu namanya sabar. Nah, siapa yang bisa bersabar? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau mau dibalik, siapa mau sabar dia harus bersama Allah. Siapa yang bersama Allah? Allah mengatakan siapa yang menyebut aku menyebutnya. Aku bersama hambaku ketika dia menyebut diriku. Berarti kalau kita pengen Allah bersama kita, rahmatnya Allah, sakinah dari Allah, ampunannya Allah, pertolongan Allah sama kita, enggak pisah dari kita harus jadi ahli zikir. Maka ahli zikir begitu ada yang bleng ya menghantam dia masalah apapun, nasallahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik, maka dia bisa dengan mudah bersabar. Nabi Muhammad SAW ya dikasih laporan putranya yang namanya Ibrahim meninggal dunia. Santai. Ya niteskan air mata tapi santai. Sabar itu bukan berarti enggak ada luka loh ya. Justru sabar itu karena banyak luka. Bagaimana kamu bisa bersabar? Oh, enggak ada luka kok sabar ya. Ya, sabar itu karena disayat sayat, tapi nyantai saja. Sakit, tapi tak mengeluarkan suara. Itu namanya sabar. Nah, kalau enggak ada derita ya namanya bukan sabar. Sabar itu memang menderita dan lain sebagainya. Bagaimana bisa nahan semua derita? Karena ada Allah bersamanya. Bagaimana caranya agar Allah artinya rahmat, ampunan, pertolongan Allah bersama kita? Caranya kita ingat sama Allah. Bagaimana caranya ingat sama Allah? Ya kondisikan dirimu mengkonsumsi zikir pagi, zikir petang, zikir malam. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Siklus zikir itu akan membuat benteng di dalam hati sehingga hatinya hidup. Kalau bahasa sederhananya Habib Ustadz Kiai bagaimana? Handphonemu harus kamu cas secara
berkala. Kalau kamu rajin ngecas secara berkala, makaimu model seperti apapun, tak akan kamu kehabisan power. Baterainya nggak habis, Dul. Emang dimakan. Yang ada kan lost power ya. Powernya habis. Betul? Jelas? Alhamdulillah. Belum dibuka ini. Ya ini belum dibuka. Suruh hatamkan 3 hari. Masya Allah, orang hebat semua ini. Ya, Masya Allah, betul kan ya? Nah, terus Habib, gimana nih Rotibul Haddad ini? Seperti apa Rotibul Haddad? Maka insya Allah kita akan mulai kupas nanti malam, karena sekarang udah jam berapa? Saya nggak tahu jamnya, asal ngomong. 11.17 ya. Insya Allah nanti malam kita akan kupas, nanti malam. Sekarang kita kenalan dulu sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Kenalan dulu sama beliau, baru kita nanti bisa paham ya. Siapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Masya Allah banyak sekali. Ini saya jadi terinspirasi nih. Ya udahlah, insya Allah bulan depan terbitkan bukunya insya Allah. Ya, insya Allah saya mau tulis syarah Rotibul Haddad. Insya Allah. Nah, singkat saja ya, ini karena kalau kita mau pelajari biografinya Habib Abdullah bin Al-Haddad akan sangat banyak. Nanti insya Allah akan saya share di grup. Sekilas ya, akan di-share di grup biar kita paham kapan lahirnya, kapan wafatnya, bagaimana nasabnya, itu kan teknis ya, teknis. Tapi ada poin-poin penting tentang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, beliau tunanetra sejak usia 4 tahun kurang lebih. Ya, tunanetra kurang lebih sejak usia 4 tahun. Sebab tunanetranya ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, karena ada satu wali majdub, ya wali majdub. Wali majdub itu adalah wali yang perilakunya nyeleneh kalau bahasa kita. Tapi bukan dinyeleneh-nyelenehkan ya, memang asli. Karena beliau itu ditarik, wali majdub itu tiba-tiba diangkat jadi wali. Dikasih Allah ilmu luar biasa, ya tanpa persiapan suluk. Tiba-tiba jadi wali. Gambarannya begini, kita hidup di tengah hutan, tiba-tiba dijemput naik helikopter, ya, kemudian diajak ke bandara, dinaikkan jet pribadi, diterbangkan ke ibu kota, diajak ke dalam hotel berbintang 20, ya, di kamar yang sweet, ya. Setelah itu dikasih uang 20 triliun. Kaget atau enggak kaget? Apa ini lift itu ya? Akhirnya ngomong, pulang ke tengah hutan, ya, pulang tengah hutan terus ngomong, ini ada tuh gedung lebih tinggi dari pohon ini. Itu nanti ada namanya kuda bisa terbang. Bingung atau masyarakat di tengah hutan bingung enggak? Ngomong apa gitu kan ya? Omongannya enggak bisa dipahami. Ya. Itulah gambaran wali majdub. Ya, gambaran wali majdub seperti itu, gambarannya ya, tapi asli. Nah, ada seorang wali majdub yang menyiramkan parfum ke bola mata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di waktu kecilnya. Dan ini masih kerabat beliau. Sehingga karena kena parfum tadi, penglihatannya rusak, akhirnya menjadi tunanetra. Ada pula yang mengatakan sewaktu kecil kena sakit panas yang sangat tinggi sampai akhirnya penglihatannya itu tunanetra, diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Ibunya tentunya sedih. Karena ibunya waliyah, solihah. Sedihnya gara-gara apa? Dunia, penglihatannya hilang, enggak. Sedihnya gimana anakku akan belajar? Bagaimana akan jadi ulama? Alat utama untuk membacanya sudah direnggut. Maka diajak oleh ibunya ziarah kepada almarhum kakek saya, Habib Abdullah Al-Idrus.
Ya, Habib Abdullah Al-Idrus. Diajak ziarah ke sana. Kemudian ibunya tawassul pada Habib Abdullah Al-Idrus, minta agar anaknya ini dijadikan, mintakan ke Allah agar jadi orang yang bermanfaat, yang alim. Mau coba nih, ibu zaman dulu gak mikir, engkau bisa jadi wong sugih apa gak gitu ya, enggak. Dia bisa jadi ulama nanti, sedih. Diajak ziarah, tawassul, nih biar jadi orang alim. Nah, disitulah ibunya dapat kabar gembira, ya dapat kabar gembira bahwasanya anaknya ini penglihatannya akan diganti dengan penglihatan batin yang mengalahkan orang-orang yang hidup di zamannya. Itu asal usulnya. Sejak umur 4 tahun tunanetra. Dan terbukti sejak umur 4 tahun Habib Abdullah Haddad itu hobinya beda dengan kawan-kawan sebayanya. Ya diajak main-main namanya anak-anak ya. Diajak sama teman-temannya lomba lari. Lari-lari, anak-anak di Hadramut kan ya biasa lari-lari itu ya. Lari-lari. Nah teman-temannya ini heran. Tunanetra kok lari gak pernah kesandung ya. Jangan-jangan palsu nih gak tunanetra ini. Jangan-jangan gak tunanetra. Dicek terus, oh memang tunanetra. Akhirnya sama teman-temannya dikerjain. Ya pengen ngerjain. Itu kan padang pasir gitu ya. Ada yang digali sedikit. Jadi biar nanti kalau lari masuk ke situ. Ya, kalau lari masuk ke situ. Habib Abdullah Haddad diajak lomba lari. Senang namanya masih anak ikut nyenengkan teman-temannya, lari. Begitu sampai lubang tadi loncat. Dus. Kaget temannya. Kok melek ya? Karena hatinya melihat lebih dari matanya. Sementara mata kita ini melek, tapi hati kita redup. Jadi teman di depan mata kita gak ketoan. Siapa dia? Ini yang kelihatan aja kita nggak lihat. Beliau yang nggak lihat bisa lihat. Makanya dari para habaib, Thariqah Alawiyah, Habib Abdullah Haddad ini julukannya Qutbud Da'wah wal Irsyad. Wali kutub, wali yang pangkatnya paling tinggi di zamannya. Bagiannya apa? Dakwah wal irsyad, bimbing manusia ke jalan Allah Ta'ala. Mursyid agung. Ya, bukan mursyid, mursyid agung. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mendapatkan wali kutubnya, warisannya siapa? Ya, di antaranya adalah warisannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun beda masa, ya beda masa cukup jauh. Tapi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberikan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Umur 4 tahun tunanetra. Hobinya, ini asyik. Dari kecil itu hobinya pergi ke masjid hanya untuk sholat 2 rakaat terus keluar. Kalau kita kan hobinya survei mall. Ya, survei kuliner. Ada tempat ngopi baru masuk. Ya, bahkan ada yang kulinernya nggak perlu pergi ke lokasi. Cukup pakai aplikasi. Nggak perlu pergi ke lokasi, cukup pakai aplikasi kulinernya. Oh ini ada warung baru di aplikasi food itu ya. Coba yuk, dicoba yuk, coba terus tiap hari mencoba itu. Habib Abdullah Haddad tiap hari keliling ke masjid yang ada di kota Darim, Hadramut, yang jumlahnya sejumlah hari masjidnya itu. 360 masjid. Nah beliau setiap hari keliling ke 360 masjid untuk sholat sunnah 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Keluar, masuk tahiyatul masjid, keluar. Masuk tahiyatul masjid, keluar. Wiridnya masih kecil itu, seperti itu. Di luar itu, kalau beliau berada di rumah, itu wirid sholatnya 1 hari 200 rakaat. TK, playgroup 200 rakaat. Kita Masya Allah, 1 hari kita ini udah ribuan rakaat saudara-saudara. Tapi kamuflase menghadiri majelis ilmu pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita ambil bagian itu ya. Saya udah sholat sunnah 1000 rakaat. Kapan? Nah ini dari tadi ini berapa rakaat ini? Kalau ini mujahadah betul sholat sunnah. Mata nggak pernah melihat yang haram, tubuh nggak pernah melakukan yang haram, hati nggak pernah tersentuh yang haram, ya fisiknya diisi dengan taat yang luar biasa. Anehnya dari semua para habaib,
yang paling banyak nulis buku adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tunanetra nulis buku. Nah kita yang melek nggak jadi-jadi. Dan semua bukunya itu indah dan full barokah. Indah dan full barokah. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Ini kalau mau dijelaskan manaqibnya banyak. Ini incip-incip aja. Nah, sekedar biar kita ngerti siapa yang nulis, yang nyusun formula ini siapa. Jadi formula ini disusun sama wali kutub yang mewarisi di antara warisannya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan ragu. Makanya Ratibul Haddad ini kalau kita mengamalkannya jaminannya adalah insyaallah husnul khotimah. Jadi siapa istiqomah Ratibul Haddad itu nanti hasilnya husnul khotimah. Yang kedua, siapa yang rajin baca Ratibul Haddad istiqomah tidak akan dipengaruhi oleh aliran-aliran yang tersesat. Akan dijaga sama Allah, hatinya nggak akan kena aliran-aliran yang tersesat, nggak akan terpengaruh, dibentengi sama Allah Ta'ala. Gimana caranya? Jangan nanya sama saya, lah yang bentengin Allah. Nanti tiba-tiba Allah akan ngirim orang yang jaga kita, ngingetin kita, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Akan ada saja caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul istiqomah baca Ratibul Haddad. Yang ketiga, manfaatnya apa? Semua rangkaian zikir yang ada itu menjauhkan dari keburukan dunia dan akhirat. Nanti kita akan bahas mulai nanti malam. Ya kita akan bahas. Insya Allah sampai khatam dilanjutkan di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Jadi kalau Anda pengen dapat lanjutannya setelah jadi santri weekend, maka silahkan tonton channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Yang belum subscribe, segera subscribe. Yang sudah, ajak temannya untuk subscribe. Kalau dapat videonya, segera download, kemudian re-upload. Ya, kasih judul sendiri, buatlah channel yang baik. Sehingga videonya akan tersebar kemana-mana. Karena video saya tidak ada yang kemudian saya larang orang lain untuk ambil pakai dan kamu tidak akan kena iklan dari saya. Enggak. Ya, enggak ada monetasi dari copyright, enggak ada. Video Habib Novel enggak ada copyright-nya. Habib, buat dikasih copyright, ilmu kok di copyright. Ya, ilmu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyanyi boleh di copyright. Ya, nyanyi, ilmu kok pakai copyright. Enggak perlu copyrightan, kopi beneran boleh. Tapi enggak ada ini, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Terbukti ya. Selalu begitu kan. Nah, Habib tadi kata minta air kan tambahan, kalau kopi kan menu wajib. Masa ada perbedaan di antara kami? Santri dapat, gurunya enggak dapat, Masya Allah. Sabar, Habib, sabar. Iya, ahli zikir harus sabar. Ini udah dari tadi sabarnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas semuanya? Nah, nanti malam kita akan bahas insya Allah. Karena ini zuhurnya kan sekitar 11.46 ya. 11.46. Sekarang udah 11.30. Cek. Hah? Ya kurang 1 menit gitu dia. Tawar menawar. 11.30. Sesuai schedule kan 11.30. Kajiannya selesai. 15 menit itu persiapan untuk sholat zuhur. Ya, wudhu dan sebagainya. Komatnya nanti jam 12:15. Jadi cukup lah kira-kira jalan ke sini sampai ke musola. Ya 15 menit kan jalannya kan pelan-pelan semua, Masya Allah. Lemah lembut semuanya kan. 15 menit ya. Wudhunya Masya Allah gitu ya. Pokoknya biar zuhurnya tidak terlambat ya. Cukup di sini. Nah sebelumnya saya minta doakan mudah-mudahan akhir Agustus insya Allah lantai 1-nya di aula itu doakan sudah selesai insya Allah ya. Barokah manfaat. Nah nanti kalau betul bulan Agustus akhir itu lantai 1-nya udah selesai bisa dipakai, maka santri weekendnya enggak di aula sini, tapi di aula baru. Depannya ada kolam koi. Masya Allah, bisa untuk selfie. Bersama koi, iya. Koi santri ya. Namanya koi santri. Kita akan buat di situ juga saya akan buat insya Allah akan saya bangun salah satunya replika rumah Nabi SAW. Kalau orang biasa buatnya kan maket ya, maket
cuman gambaran ruangan disekat-sekat. Kalau ini permanen, bangunan permanen mau saya buat replika rumah Nabi SAW. Biar kita bisa merasakan gitu ya. Dulu seperti apa ya? Ya tetap lebih bagus yang ini pasti ya. Ya golek bahannya kan angel ya. Bahan apa namanya seperti zaman Nabi kan susah. Jadi kita tetap bangunannya bangunan modern tapi nanti di cover dengan bahan-bahan agar terasa nuansa di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti santri-santri weekend boleh, Bib, mau selfie di sini gitu ya. Merasakan tidur di kamar Nabi, replika. Ono replika nih, gak bahaya. Tidur di kamar Nabi. Judulnya buat gede aja, tidur di kamar Nabi. Replikanya kecil, replika. Zaman sekarang kan model-model begitu kan ya. Nanti biar kita bisa merasa. Itu namanya tanda cinta. Saya sedikit diselentik gitu ya. Kamu nih buat gedung Masya Allah, ada aula, ada musola, ada asrama santri, gede. Kok kurang ada yang mengajarkan untuk orang ingat sama Nabi Muhammad SAW. Padahal ini semua dibuatkan untuk Rasulullah SAW. Terus dah buat replika rumah Nabi. Saya belajar itu keliling dunia 5 hari sampai kepala saya nyut gitu ya. 5 hari. Ternyata perbedaan pendapat ulama tentang bagaimana sebetulnya itu bentuk rumah Nabi Muhammad SAW. Ya itu bisa dipahami kenapa ada perbedaan pendapat. Karena yang jadi tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW, makamnya Rasulullah SAW, itu kan di tembok keliling. Rumah beliau itu di tembok keliling. Jadi enggak ada yang bisa lihat makam Nabi itu enggak ada. Yang kamu lihat itu tembok dikasih kain hijau. Yang ada foto-foto itu apa? Itu al-balsu. Oh ya, al-balsu itu fotonya siapa entah dipajang sama orang. Nanti akan saya jelaskan pada episode berikutnya kalau rumahnya sudah jadi. Ya, doakan lancar ya, barokah manfaat. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Nah untuk pemirsa dimanapun antum berada, doakan saya bisa merangkum kitab ini, ya bisa merangkum kitab ini menjadi satu buku yang enggak tipis, enggak tebal. Kalau tipis ya kurang asyik, kalau tebal nanti juga berat, ya kan ya. Sedang saja akan saya kasih judul Formula Zikir Nabawi. Ya, Rotibul Haddad, bawahnya Formula Zikir Nabawi. Insya Allah seperti itu. Kalau judulnya berubah lagi ya wallahu a'lam. Ya, intinya adalah penjelasan tentang zikir-zikir Nabawi yang ada dalam Rotibul Haddad. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Kalau baca ini manfaatnya apa? Baca ini manfaatnya apa? Kenapa kok dikasih ini? Ya untuk apa? Semuanya akan insya Allah dituangkan dalam buku tersebut. Dan biar saya bersemangat dan bergairah, kalau sekarang tanggal berapa ini? 16 Juli. 16 Juli? Yakin? Wah berarti sebentar lagi ulang tahun saya. Masya Allah. Cari di Google deh ulang tahun Habib Novel. Saya kan satu tahun ulang tahun saya 3 kali. Ulang tahun Hijriah 15 Rajab. Ulang tahun Masehi ada 2. 1 sesuai KTP, 1 sesuai hari lahir. Yang sesuai KTP itu hari keluar rumah sakit. Hari keluar rumah sakit. Saya keluar rumah sakit 27 Juli. Tapi saya lahir 24 Juli. Lah yang di KTP itu waktu nulisnya yang bagian pencatat dulu ya, yang ditulis tanggal keluar rumah sakit. Tapi datanya itu yang dipakai ya itu. Tapi saya lahir 24 Juli. Yang betul sih 15 Rajab. Hari Kamis malam purnama. Masya Allah. Bangga dengan hari kelahiran. Seneng kan namanya syukur ya. Jadi yang mau ngasih hadiah siapkan dari sekarang. Ya, siapkan dari sekarang. Nah, insya Allah ya akhir Agustus santri weekend di aula baru, insya Allah. Ya kalian kan santri sudah ikut sekarang, kira-kira akhir Agustus bisa ikut enggak ya? Tergantung kebijakan ketua panitia santri. Di belakang sana keponakan saya itu yang buat kebijakan. Saya kan enggak buat kebijakan apa-apa. Saya cuma dikasih bagian ceramah kok.
Ngimami aja nggak boleh saya. Ya, ngimami memang saya nggak mau. Enak nggak ngimami, kalau ngimami kan capek. Enak jadi makmum, ngimami rotib, biar Ustaz Tiis saja. Ngimami wirdul latif, biar Ustaz Tiis saja. Saya tak bagian ngimami kerja bakti di belakang. Nah kan enak, cuman ngimami kerja bakti kan nyuruh-nyuruh. Nggak usah ikut. Kalau ngimami wirid, kita nggak usah ikut, imamnya biar wirid. Ya kan banyak tadi subuh pada tidur kan banyak itu. Ya kan ya, makmumnya tidur, imamnya harus melek. Ustaz Tiisnya baca wirid, yang lain mumpung wiridnya panjang, mumpung. Hadir enggak orangnya? Enggak usah dijelaskan lah, terlampau vulgar gitu ya. Insya Allah. Nah insya Allah akhir Agustus di aula sana saya mau launching buku terbaru saya insya Allah ya tentang Rotibul Haddad. Insya Allah. Ini di belakang ada yang ngebatin, Beb, ini live streaming loh Beb, ditonton sedunia loh. Ini pengumuman mau ada buku baru, sudah ditulis? Belum, baru ngomong kok ya. Lah nulisnya kapan? Ya mbuh, lalu enggak tahu. Yang penting semangat dulu. Yang penting semangat dulu. Pasang niat, target, ya baru kejar. Nah kamu target gak ada, mau ngejar gimana? Siapa yang kamu kejar? Lamun namanya. Siapkan targetnya, pasang niat yang baik, kemudian kejar. Insya Allah tercapai hajatnya. Amin Allahumma. Amin. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati